warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel pembelajaran matematika yang selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang dibahas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Dan pada episode kali ini kita hadir untuk melanjutkan pembahasan materi himpunan untuk bagian yang kedua. Adapun yang akan kita bahas pada episode kali ini, yang pertama adalah jenis himpunan berdasarkan banyak anggotanya, dan yang kedua adalah semesta dari suatu himpunan. Karena itu, siapkan pikiran, hati, dan diri Anda, luruskan niat, bersihkan hati, bahwa Anda bergabung bersama kami adalah dalam rangka untuk belajar, menuntut ilmu yang bermanfaat demi membangun dan mengukir masa depan. Selanjutnya, bila Anda berkenan untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin mudah diakses sehingga kehadirannya lebih memberikan manfaat bagi orang banyak, maka kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian amal soleh dari kita, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat bersamanya. Tapi andaikan Anda tidak berkenan, tidak mengapa, kami apresiasi kebersamaan Anda bersama kami. Selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran pada episode kedua dari materi himpunan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan materi himpunan matematika SMP kelas 7. Oke, lanjut 6. Himpunan berdasarkan banyak anggota. A. Himpunan beringga. Himpunan beringga adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas atau berakhir, ya. Contoh, J sama dengan himpunan beranggotakan bilangan cacah ganjil kurang dari 100. Maka jika didaftar adalah J sama dengan 1,3, 5, 7,9 dan seterusnya, terakhir 99. Jadi himpunan bilangan ini berakhir pada nilai 99. Himpunan yang seperti ini namanya himpunan yang berhingga karena ada batasan akhirnya dari anggota itu. B. Himpunan tak hingga. Himpunan yang banyak anggotanya tidak terbatas. Itu disebut himpunan tak hingga. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli. Maka bila didaftar, himpunan bilangan asli ini dapat kita tulis sebagai A sama dengan 1,2, 3, 4, dan seterusnya. Kita tidak bisa mengakhiri dari penulisan himpunan bilangan asli ini. Kita tidak bisa mengakhiri anggotanya. Tidak terbatas, dan seterusnya. Maka himpunan yang seperti ini namanya himpunan tak hingga. Karena tidak ada akhirnya dari anggota himpunan itu. Ini bedanya antara himpunan berhingga dan tak berhingga. C. Himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dia ditulis dengan notasi simbol kurung kurawal, kosong tanpa isi apa-apa, atau nol dicoret. Ya. Ini adalah simbol atau notasi dari himpunan kosong. Boleh kurung kurawal tanpa isi, ya, sepasang kurung kurawal, dan nol dicoret. Perhatikan. Contoh. A adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Siapa prima antara 7 dan 11? 9. 9 faktornya 1, 3. 9 punya 3 faktor. Bukan prima 9. Ada enggak yang punya tepat 2 faktor bilangan antara 7 dan 11? Tidak ada, ya. Tidak ada.
Dengan demikian A ini merupakan himpunan kosong. Ditulis A sama dengan sepasang kurung plural kosong, ya, atau A sama dengan 0 dicoret. Nah, sedangkan bilangan kardinal A adalah ditulis NA sama dengan 0. Kalau tidak punya anggota itu berarti banyak anggotanya 0. Ya, tidak punya anggota itu berarti banyak anggotanya 0. Sekarang perhatikan juga. Himpunan B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Maka ditulis B sama dengan himpunan yang anggotanya adalah 0. Nah, perhatikan. Ini ya, himpunan B beranggotakan 0. Dalam hal ini B bukan termasuk himpunan kosong. Mengapa? Karena B mempunyai satu anggota, yaitu 0. Ya, dia punya satu anggota yaitu 0. Sehingga banyak anggota B atau bilangan kardinal B sama dengan 1. Sedangkan kalau himpunan kosong itu bilangan kardinalnya atau banyak anggotanya adalah 0, kan tidak punya anggota. Ini punya anggota walaupun hanya 1, yaitu 0. Nah, dengan demikian himpunan kosong dengan himpunan beranggotakan 0 itu tidak sama. Ini dua himpunan yang berbeda ya. Himpunan kosong tidak sama dengan himpunan yang beranggotakan 0. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai terjebak nanti ya. Baik, yang ketujuh. Semesta himpunan. Apa itu semesta himpunan? Semesta himpunan adalah himpunan yang memuat semua anggota dari himpunan yang dibicarakan dan diberi lambang S, huruf besar, huruf kapital S. Semesta himpunan disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universum, sehingga ada yang memberikan simbol U pakai bahasa asing ya. Contoh, sebutkan 3 semesta himpunan yang mungkin dari himpunan berikut. Jadi himpunan A 2, 3, 5, 7. Kita tulis A, himpunan beranggotakan 2, 3, 5, dan 7. Maka semesta yang mungkin dari himpunan A adalah himpunan apa saja namanya, yang penting semua anggota A itu dimuat di dalam himpunan S yang kita sebutkan itu. Contoh, S himpunan bilangan prima, 2 prima, 3 prima, 5 prima, 7 prima. Semua anggota A dimuat oleh S. Tidak satu pun yang tidak dimuat dalam himpunan bilangan prima ini. Maka ini merupakan salah satu semesta dari himpunan A. Atau yang kedua, S adalah himpunan bilangan asli. 2 anggota dari himpunan S bilangan asli. 3 juga bilangan asli anggota S. 5 bilangan asli anggota S. 7 juga bilangan asli anggota S. Tidak satupun anggota A yang tidak dimuat dalam himpunan S yang kedua, yaitu himpunan bilangan asli. Maka himpunan bilangan asli ini salah satu semesta dari himpunan A. Berikutnya, yang ketiga, S adalah himpunan bilangan cacah. 2, 3, 5, dan 7 semuanya adalah bilangan cacah. Dan tidak ada satupun anggota A yang tidak dimuat dalam S, yaitu himpunan bilangan cacah. Maka S yang ketiga ini juga semesta dari himpunan A. Dan masih banyak lagi semesta-semesta yang lain dari himpunan A yang bisa kita sebutkan. Misalnya himpunan bilangan bulat, lain-lain ya. Nah, akan tetapi S, himpunan bilangan ganjil, ini bukan semesta dari A. Oke, 7 anggota dari S, 5 anggota dari S, 3 juga anggota dari S. Tetapi 2 tidak dimuat di dalam S karena 2 bukan bilangan ganjil. Nah, dengan demikian ada anggota A yang tidak dimuat dalam S, yaitu 2. Nah, inilah alasan mengapa S ini bukan semesta dari A. Karena ada anggota A yang tidak dimuat dalam S, yaitu 2. Dia bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Nah, ada satu saja yang tidak dimuat dalam himpunan yang kita ajukan sebagai semesta, itu tidak bisa dikatakan sebagai semesta. Apalagi lebih dari 1 ya. Selama didapatkan anggota yang tidak dimuat dalam semesta yang kita ajukan, maka dia bukan semestanya. Harus memuat semua
objek yang dibicarakan dalam himpunan itu sehingga dapat dikatakan sebagai semestanya. Syaratnya harus memuat semua objek dari anggota himpunan yang sedang kita bicarakan. Nah, saya kira demikian untuk episode kali ini yang bisa kita sajikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya sebagai kelanjutannya. Namun sebelumnya kita berikan soal latihan mandiri. Ya. Maaf, ini salah tulis. Soal mandiri. Silakan di screenshot untuk diamankan dan dikerjakan. Selamat berlatih. Tetap semangat. Sukses buat Anda. Sampai berjumpa lagi pada episode berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.